Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiada. Saya Silvi. Saya Saneda Mayanti. Saya Neng Arila Piliani. Di sini kami dari kelompok 4 akan menerangkan tentang ASEAN. Oke, orang-orang yang bisa jawab soal ini dapat uang $2. Let's go. Mbak, mau ikutan challenge? Oh, boleh. Seberapa tahukah Anda tentang ASEAN? Setahu saya, ASEAN itu adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di Asia Tenggara. Kurang tepat. Mas, mau mas? Enggak, mas. Mas, mau ikutan challenge? Boleh. Oh, boleh mas. Seberapa tahukah Anda tentang ASEAN? ASEAN itu 10 negara. Yang masuk ASEAN itu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Laos, Kamboja, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. $2. Oke, karena belum pada lengkap, mari kita cari orang selanjutnya. Let's go. Mas, mau ikutan challenge? Boleh mas, boleh. Seberapa tahukah Anda tentang ASEAN? ASEAN adalah beberapa gabungan negara yang ada di Asia Tenggara yang berdiri di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Mantap mas, Anda mendapatkan $2. Di video ini, orang yang tahu tentang ASEAN akan dapat $2. Pengertian. ASEAN adalah sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan dan menunjukkan negara di Asia Tenggara. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southern Asian Nations, yang dalam bahasa Indonesia disebut Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Izin stage videonya ya. Sejarah ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Ada beberapa negara lain yang menjadi pendiri ASEAN, di antaranya adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Lalu disusul dengan bergabungnya Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1987, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, lalu Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1999. Selanjutnya adalah tokoh pelopor ASEAN. Yang pertama adalah Adam Malik dari Indonesia, yang kedua adalah Tun Abdul Razak dari Malaysia, yang ketiga adalah Narcis Soremes dari Filipina, keempat adalah Raja Ratnam dari Singapura, dan yang kelima adalah Ton Hotman dari Thailand. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau biasa yang disebut dengan TAC tahun 1976. Yang pertama adalah saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, dan keutuhan wilayah serta identitas nasional. Yang kedua adalah hak setiap negara untuk memimpin ekstensi nasionalnya yang secara bebas dari campur tangan eksternal, subversi, atau paksaan. Yang ketiga adalah non-campur tangan dalam urusan internal satu sama lain. Dan yang keempat adalah penyelesaian perbedaan atau perselisihan secara damai. Kelima adalah penolakan ancaman atau penggunaan kekerasan. Dan yang terakhir adalah kerjasama yang efektif di antara anggota negara ASEAN. Halo, aku bakalan stage video ini. Nah, setahu aku, ASEAN memiliki tujuan. Berikut adalah tujuan ASEAN yang diambil dari sisi deklarasi Bangkok. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian stabilitas yang dilakukan dengan saling menghormati, keadilan, serta tata tertib hukum di dalam hubungan antar negara-negara kawasan Asia Tenggara. Nah, yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif serta saling membantu di antara negara dalam memecahkan masalah. Nah, yang keempat, saling membantu dalam bidang sarana-sarana latihan dan juga dalam bidang pendidikan, profesional, administrasi, dan teknik.
Yang kelima, meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan di antara negara-negara. Yang keenam, memelihara kerjasama yang erat dengan organisasi internasional maupun regional lainnya. Itu saja yang aku tahu. Bye-bye. Izin stage videonya ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Piagam ASEAN dan kerjasama yang dilakukan oleh ASEAN, yaitu program ASEAN terdiri dari perimbal 13 bab dan 55 pasal beserta lampiran titik program ASEAN mengubah ASEAN dari asosiasi yang bersifat longgar menjadi organisasi yang memiliki legal personality, dan berdasarkan aturan-aturan yang jelas, program ASEAN mulai berlaku sejak 15 Desember 2008. Selanjutnya, kerjasama ASEAN, yaitu 1. Instrumen keamanan dan politik, di mana kawasannya bebas dan netral praktek persahabatan dan kerjasama atau TIC, dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. 2. Program kerjasama politik dan keamanan, yaitu Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana Konvensi ASEAN tentang terorisme dan Pertemuan Menteri Pertahanan. 3. Kerjasama ekonomi atau AFTA, yaitu kerjasama pada sektor industri perdagangan bebas dengan mitra wacana sektor pembangunan, sektor komoditi, dan sumber daya alam, sektor transportasi dan telekomunikasi, serta pariwisata dan keuangan. 4. Kerjasama fungsional, yaitu ASEAN Kultur, ASEAN Youth, ASEAN Quiz, Student Exchange, dan pembentukan ASEAN University Network atau AUN atau biasa disebut dengan AUN. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.